balik lagi sama aku main ini. Soalnya nanti Intan nonton yang gak kadang luar biasa yang ribuan lebah serang wilayah yang Israel. Aku kan baru dari berbagai media internasional, kok masuk aja sih ya. Bukan fenomena langka di mana ribuan letupan terhadap beberapa nah, jadi langsung di bagian wilayah Palestina yang diisi rewel. Fenomena itu mencapai bukan jadi gelap kan? Katanya kawan lebah yang tanpa berkah di atas menggunakan jalan layang. Pemerintah setempat sampai mengeluarkan peringatan darurat bagi warga untuk tetap berada di lapangan dan untuk rapat jendela serta pintu. Kawanan lebah ini dilakukan telah menyebabkan gangguan serius pada aktivitas harian. Dapat swarming atau migrasi besar ini bisa dipicu oleh perubahan cuaca yang ekstrim atau habitat mereka. Tanya, anak sekecil lebah mampu menemukan sebuah wilayah yang selama ini dijaga dengan teknologi tercanggih? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran yang artinya siapa yang berbuat zalim disini Allah kepada mereka Allah yang besar. Bayangin, lu lagi lapar di kelas, ngasih lu 6-7 miliar kalau lu bisa habisin. Pas lu buka, isinya ada nasi goreng kosong yang dicampur satu ditambah kuah jusnya plus topping kayaknya hati. Pas lu baru mata lu langsung perih dan nangis. Sekali lu telan, boom, lidah lu berasa terbakar, mulut langsung mati kayak naga, dan muka lu langsung lu bakal langsung lompat-lompat keliling kelas sambil nangis dan air di makanan langsung. Tapi ada menu pilihan VIP kalau lu like dan subscribe. Isinya makanan Indian semua bocil. Ada ayam goreng yang dirasakan, pizza keju molor, boba coklat, terus dikasih bonus uang 60 rupiah tunai. Nah, lu pilih yang mana? Oke. Banyak orang penasaran ingin menjilat kini kepala kini ditempuh. Si Sule kena goreng lagi sampai gosong. Kalau kalian ingat beberapa waktu lalu Sule pernah digoreng sampai artis yang spill soal host ini talk show yang katanya baperan. Walaupun namanya nggak disebut langsung, netizen langsung nuduh si Sule yang dimaksud. Dan akibatnya dia sepi job selama 2 tahun. Nah, sekarang kasusnya ramai lagi gara-gara ada akun di Threads bernama Diego Clip yang sharing pengalaman kerja di Netflix tahun 2013 sebagai kreatif di program talk show. Dia cerita pernah disuruh kasih skrip ke salah satu host dan bukan diterima dengan baik, si host malah marah-marah dan kertasnya malah dilempar ke mukanya. Dan sekali lagi, netizen langsung ngarahin tuduhan ke Sule karena ada panggilan Kang di cerita tersebut. Ternyata ini nonton dan cuma Sule host ini talk show yang berasal dari Sunda. Sule pun langsung klarifikasi dan bersumpah gak pernah lempar skrip seumur hidupnya. Tapi banyak netizen yang juga ngerasa janggal. Kejadian tahun 2013 kok baru diceritain tahun 2026 dan terkesan seperti fitnah karena tidak disertai bukti apapun. Dan disinilah plot twistnya datang. Ada akun lain yang balas thread Diego dan bilang bahwa Diego sendiri pernah ngebully adiknya yang juga kerja di program yang sama. Aduh, nggak tahu deh gimana. Soalnya sama-sama nggak ada yang punya bukti. Tapi kalau kalian punya pendapat, tulis aja di kolom. Mbak Indonesia ini gak sengaja dengar gua mulai di sampingnya lagi ngomongin Indonesia. Awalnya, dia cuma lagi naik kereta di Belanda. Tapi tanpa sengaja, dia dengar gua mulai di sebelahnya lagi ngobrol soal Indonesia. Karena penasaran, Mbak ini pun diam sambil dengerin obrolan mereka. Nah, ini dia cerita Mbaknya tentang isi obrolan yang dia dengar. Tahu apa yang diceritakan anak bule ini? Bagian yang bikin aku tertampar banget adalah ngaji Belanda yang bilang Indonesia tuh cantik banget, tapi kenapa orang kayaknya tega-tega? Ketika mereka lagi di Jakarta, mereka speechless, kan mereka melihat ada orang yang kaya banget, pakai tas original, tapi di sebelahnya ada anak yang baiknya sobek-sobek dan orang-orang di Belanda mereka dididik dengan orang normal, nggak perlu menonjolkan kekayaan, karena menonjolkan kekayaan itu dia kabut dan mengalir. Mereka heran kenapa di Indonesia orang-orang itu kalau mereka kaya. Menurut kalian ini emang budaya kita aja atau ada standar moral yang harus kita ubah? Diskusi di bawah ya. Mbak Indonesia ini gak sengaja dengar gua mulai di sampingnya lagi ngomongin Indonesia. Awalnya, dia cuma lagi Tiba-tiba aja Mas Bahlil ganteng jadi lagu. Oh, lu nggak tahu cowok ini namanya Bahlil. Nah, kemarin dia lagi terkenal banget gara-gara lagunya Mas Bahlil gantengnya saat TikTok. Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis? Nah, sebenarnya lagunya ini buatan AI. Tapi yang buat lagunya ini akun TikTok bernama vokalis netizen. Dari kumpulan orang-orang yang komen di videonya Bahlil. Dan yang bikin kocak. Indonesia ini pada hafal banget sama lagunya. Kayak anaknya Mbak Mariam J ini yang nyanyi lagu Mas Bahlil ganteng sama bapaknya. Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis? ketika aku diblokir, tapi aku punya akun kedua.
Cewek sebelum menikah. Cewek setelah menikah. Sederhana tapi yang punya warung marah. Masalahku saat ini. Gue ketika dibeliin martabak coklat kacang. Lu gak sih perasaan pas main keluar baju lu temu. Baju di rumah gue. Udah pamit pulang tapi masih ada yang belum dibahas. Inilah perbedaan antara pengacara gratis dan pengacara mahal. Anda didakwa mencuri permen dari bayi. Apakah Anda akan memilih pengacara publik atau swasta? Tidak tahu. Apa bedanya? Pertama, biaya. Pengacara publik gratis tanpa biaya. Namun pengacara swasta bisa sangat mahal, hingga $750 per jam atau total $20.000. Kalau cuma itu bedanya, aku pilih yang gratis. Nah, ada perbedaan lain, kualitas. Ada nggak makanan yang dulu kau benci tapi sekarang jadi suka? Waktu kecil aku perkenalkan gadis cantik ini. Oke, jika kamu beragama Muslim, like video ini. Gadis cantik ini bernama Fatimah. Dia seorang influencer yang berasal dari negara Pakistan. Di akun IG-nya dia membuat konten tren gila. Namun di beberapa videonya dia tampak berada di rumah.